Renungan Harian Ilustrasi Inspirasi dan Ayat-ayat Alkitab. Bangsa Israel mengingini hal jahat. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. 1 Korintus 10:5. Sebelum mencapai tanah perjanjian, bangsa Israel harus mampu menaklukkan musuh. Dengan kekuatan sendiri pastilah mereka tidak akan mampu mengalahkan musuh yang kuat itu. Keadaan akan berbeda jika mereka mau mengandalkan Tuhan, artinya tunduk dan taat kepada tuntunan Tuhan. Saat mereka mengandalkan Tuhan, Dia akan turut campur tangan. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Keluaran pukul 14:14. Itulah yang menjadi dasar iman Kaleb dan Yosua, keduanya hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5:7. Sesungguhnya yang menjadi musuh utama bangsa Israel adalah kedagingan mereka sendiri. Karena itu dibutuhkan iman dan ketaatan mutlak kepada Tuhan. Hidup di tanah perjanjian inilah yang memungkinkan setiap orang percaya untuk hidup secara optimal. Namun jika diperhatikan, ternyata tidak semua umat Israel dapat mencapai dan menikmati Kanaan, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat Nas. Banyak hal yang menyebabkan mereka tidak menikmati Kanaan atau janji Tuhan ini, di antaranya adalah menginginkan hal-hal yang jahat. Ayat 6. Salah satunya adalah perbuatan yang dilakukan Achan, baca Yosua 7. Oleh karena mengingini jubah, emas, dan perak, Achan terperangkap dalam dosa. Aku mengingininya, maka kuambil, semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Yosua pukul 7:21. Apa yang diperbuat Achan ini telah mencelakai umat Israel sehingga Israel terpukul kalah musuh. Sebagai akibatnya Yosua menjatuhkan hukuman mati kepada Achan dan keluarga beserta dengan seluruh isi rumah dan segala miliknya. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus agar mereka tidak berlaku sama seperti bangsa Israel sewaktu di padang gurun. Peringatan ini juga berlaku atas kita. Janganlah kita melakukan hal-hal yang jahat seperti yang diperbuat bangsa Israel. Perbuatan jahat yang mereka lakukan akhirnya menjadi penghalang bagi mereka untuk menikmati berkat Tuhan, bahkan hal itu menyebabkan Tuhan murka atas mereka. Untuk dapat menikmati Kanaan, kita harus bertekad untuk menjauhi kejahatan. Bangsa Israel dalam rancangan Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29:11. Tuhan memiliki rancangan yang indah atas kehidupan umat-Nya, yaitu rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Rancangan itu bukan sekadar janji atau basa-basi, tapi rancangannya adalah ya dan amin. Contoh nyata adalah rancangan Tuhan atas kehidupan bangsa Israel.
Pada waktu itu bangsa Israel mengalami penderitaan oleh karena penindasan bangsa Mesir. Tuhan tahu persis apa yang dialami oleh umat Israel ini karena Dia adalah Tuhan yang tidak terlelap dan tidak tertidur. Mazmur 121:4. Tuhan berkata, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Keluaran 3:7-8. Rencana Tuhan atas bangsa Israel adalah hidup menempati tanah Kanaan. Kanaan adalah tanah perjanjian yang di dalamnya tersimpan kelimpahan dan perlindungan, serta berlimpah susu dan madu. Namun untuk dapat memasuki tanah perjanjian tersebut umat Israel harus berjuang dan berperang mengalahkan musuh-musuh mereka. Secara manusia hal itu bukanlah perkara yang mudah, karena menurut laporan dari 10 orang pengintai yang diutus oleh Musa, Kanaan adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Bilangan pukul 13:32-33, sehingga mereka merasa takut dan pesimis. Berbeda respons Kaleb dan Yosua yang punya iman, "Tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Bilangan pukul 13:30. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik untuk umat-Nya. Telah melakukan untuk Dia. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Yohanes pukul 12:16. Kisah ketika Yesus dimuliakan di Yerusalem dengan orang meletakkan daun-daun palem atau pakaiannya untuk menyambut kedatangan Mesias ke kota Daud. Orang-orang banyak menyambut Yesus dan menerima Dia sebagai Raja yang kemudian pada akhirnya dalam waktu singkat orang-orang itu menolak Yesus sebab ternyata Ia tidak berwibawa sebab tidak memiliki kekuasaan politik dan tidak diterima oleh kekuasaan agama Yahudi juga. Para murid mengiringi Yesus dalam arak-arakan itu dan sebelumnya 2 orang dari antara murid itu telah mempersiapkan keledai yang akan ditunggangi oleh gurunya itu. Mereka awalnya tidak mengerti apa yang terjadi dan hanya melakukan perintah guru mereka. Setia melakukan perintah dan terus menemani guru adalah perkara yang akan membawa kesadaran bahwa hal-hal kecil yang dilakukan bagi guru adalah hidup yang mengantarkan pada kesadaran bahwa itu adalah perbuatan untuk kemuliaan sang guru. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni.
Ibrani pukul 10.22. Ilustrasi, kaca-kaca gelap di dinding gereja. Alkisah, seorang musafir yang berkelana sampai di sebuah kota tua pada suatu sore yang mendung. Ketika berjalan menyusuri lorong batu, matanya tertuju pada sebuah bangunan tempat ibadah tua yang megah. Di dinding-dinding tingginya, terpasang jendela-jendela kaca raksasa. Musafir itu mendekati dinding luar bangunan tersebut dan mengamati kaca-kaca itu dari dekat. Dari luar, kaca-kaca itu tampak kusam, berdebu, dan berwarna gelap kehitaman. Sambungan-sambungan timah yang menempel pada kaca terlihat seperti celah retakan yang kasar dan berantakan. Musafir itu berdecak heran dan berkata kepada seorang penjaga tua yang sedang menyapu halaman, "Mengapa bangunan semegah ini dipasangi jendela yang begitu gelap dan buruk? Kaca-kaca ini kelihatan kotor, retak-retak, dan tidak memiliki keindahan sama sekali." Penjaga tua itu menghentikan sapunya, tersenyum ramah, lalu menjawab, "Anak muda, kamu sedang menilai jendela ini dari luar. Kamu tidak akan pernah bisa melihat keindahannya selama kamu berdiri di jalanan ini." Penjaga itu memegang kunci pintu kayu tebal lalu membukanya. Datanglah esok pagi tepat saat matahari terbit, lalu masuklah ke dalam. Keesokan harinya, ketika fajar baru saja menyingsing, si musafir datang kembali dan melangkah masuk ke dalam ruangan utama yang hening. Saat matahari pagi mulai naik di ufuk timur, sinarnya menembus jendela-jendela kaca tersebut dari luar. Seketika itu juga, suasana di dalam ruangan berubah menjadi sangat menakjubkan. Ruangan yang tadinya remang-remang kini dibanjiri oleh pantulan cahaya berwarna-warni yang sangat cemerlang, merah delima, biru safir, dan emas. Sambungan timah kehitaman yang kemarin dikira retakan kasar, ternyata adalah garis-garis pembatas yang membentuk gambar pemandangan indah dan wajah-wajah yang penuh kedamaian. Setiap kepingan kaca yang tadinya kelihatan gelap dan tak berharga dari luar, kini memancarkan keindahan yang luar biasa saat diterobos oleh cahaya matahari. Musafir itu berdiri terperangah di tengah hamparan sinar warna-warni tersebut. Penjaga tua yang berdiri di sampingnya berbisik pelan, "Kaca-kaca ini tidak diciptakan untuk dipandang dari luar di bawah kegelapan. Keindahannya baru memancar ketika seseorang berada di dalam dan membiarkan cahaya terang menembusnya." Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali menilai hidup kita sendiri maupun orang lain hanya dari luar, dari keterbatasan, retakan pengalaman pahit, luka masa lalu, atau penampilan fisik yang serba biasa dan kusam. Kita sering merasa tidak berharga atau menganggap bahwa kehidupan ini hanyalah tumpukan pecahan masalah yang berantakan. Namun, rahasia keindahan hidup manusia tidak terletak pada ketiadaan celah atau retakan, melainkan pada apakah kita bersedia membuka hati agar cahaya kasih Tuhan menembus hidup kita. Ketika kita menyerahkan segala kerapuhan, keterbatasan, dan kekecewaan kita kepada Tuhan,
Ia sanggup mengubah setiap retakan dan kepingan gelap dalam hidup kita menjadi sebuah pameran keagungan dan kebaikan-Nya. Jangan berkecil hati atas kerapuhan dirimu, biarkan terang-Nya bercahaya melalui kehidupanmu, sehingga dunia di sekitarmu dapat melihat keindahan karya-Nya. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terang-Nya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. 2 Korintus 4:6-7